dua nahan apa? Nahan makan, nahan minum, ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, mengumpul badan. Itu kedua. Yang ketiga rukun puasa Ramadan yaitu siang hari sejak terbenam fajar hingga terbenam matahari. Jadi puasa Ramadan itu mulainya dari subuh sampai maghrib. Wah Ustaz, saya mah pengen lebih dekat kepada Allah, terus bangun jam puasa terus masih kuat. Ya, yang namanya wajib apa tetap ada batasan. Serajin-rajinnya kita johor tetap 4. Wah, kalau bilang saya pengen johor saya dapat rakaat biar Ustaz Kiai kalah, ya enggak gitu. Serajin-rajinnya kita ibadah wajib ada batasnya. Johor ya, subuh ya 2. Kalau mau ditambah jangan mentang-mentang kita lagi rajin Ramadan masih kuat, puasa ya kagak buka-buka maghrib terus itu haram terus. Itu puasa wisol namanya. Ya. Puasa wisol itu enggak boleh nyambung. Kemudian jadi rukun puasa cuma 3. 1 niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang ketiga waktunya siang hari mulai dari subuh sampai maghrib. Gampang gitu ya, mulai subuh sampai maghrib. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Yang batal puasa dulu deh. Kalau sudah mah gampang, ini yang batal ini yang perlu kita bahas. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Masuknya cairan ke dalam perut melalui hidung atau mata atau telinga atau dubur atau kemaluan. Jadi memasukkan sesuatu atau memasukkan sesuatu dari 7 lubang. 7 lubang. Manusia normal itu punya 7 lubang, Pak. Itu. Lubang hidung ada berapa? 2. Kuping? Mulut? Mulut tubuh. Mulut aku dong. 5 depan, 1 belakang, 7. Kalau kemasukan cairan dari 7 lubang itu mobil masuk renangnya dalam lebok kentut dalam air batal nggak? Kok batasan kan nggak kenyang? Nggak masalah kenyangnya. Ketika angin kuat, gerbang kebuka nggak? Gerbang kebuka, begitu selesai, tutup lagi, ada air yang masuk. Kenapa? Kan itu dalam air nggak? Nggak usah coba aja, belok gitu kan. Dan kita paham semua rongga yang ada pada manusia yang kuat dari rongga semuanya kotor. Nggak ada yang dapat. Yang kuat dari itu, ingus, laku dijual. Kuping, mayones kan gitu kan? Jadi boleh sebanyak semua kotor, semua. Bahasa mereka orang yang hidupnya nggak ibadah pada itu semuanya toilet berjalan. Apa? Toilet berjalan, isinya sampah semua di dalamnya. Makanya kita harus beda. Oke, yang membatalkan puasa 1 memasuk 1 dari 7 rongga. Start gimana kalau suntik? Suntik itu ada yang mengatakan nafsu. Ya, ini untuk pengobatan ya. Bukan suntik kuat, suntik kuat lagi. Kenapa? Dia masuknya bukan dari rongga tapi dari pori-pori kulit. Tapi ada ulama yang mengatakan nggak sah. Ulama yang mengatakan itu nafsu. Nah kalau untuk kesehatan itu masih dibolehkan karena bukan dari rongga masuknya, tapi dari kulit disuntik. Kemudian air masuk ke dalam perut akibat berlebihan dalam berkumur.
Hati-hati nih Pak, kita mulai lagi puasa, apa kalau giginya pada bolong? Suka pada selah-selah tuh. Kalau saran saya, itu ya lebih baik gak usah kumpul. Lebih baik. Tapi kalau bisa menjaga Pak, bisa menjaga, nggak apa. Boleh nggak minum air ludah? Boleh. Tapi ludah sendiri, ya ludah orang. Maka tekan nggak boleh ludah kan, maka ludah mulu, jadi bilang puasa. Ludah mah nggak apa-apa, kan buat 5 liter nggak apa-apa. Kalau ludah sendiri diminum, yang penting ludah sendiri. Yang pertama, yang kedua ludahnya belum keluar dari mulut. Ketika keluar dari mulut, bapak ambil lagi, kata. Cek saya kan kali ada begitu Pak. Nggak boleh, makanya nggak boleh nuker ludah tuh ya. Siang-siang tidak boleh nuker ludah. Paham lah media. Saya nggak nanya nanti sama ini, nggak sama Lukman jangan. Kemudian keluar air mani akibat melihat wanita atau nafsu. Boleh Pak Edi. Keluar air mani akibat melihat wanita dengan terus-menerus atau memikirkannya atau halu atau berkhayal. Boleh. Sebenarnya kalau keluar sperma nggak apa-apa. Kalau nggak dipaksa. Paham ya? Kok kita ketawa? Kalau dia mimpi basah itu nggak batal. Ya, mimpi basah nggak batal. Yang batal kalau dipaksa keluar, itu yang dipetot-petot, itu kan jangan. Atau dia berkhayal, dia berkhayal gitu kan sampai keluar itu nggak boleh. Kemudian muntah dengan sengaja. Itu nggak boleh, bukan dengan sengaja. Rasul bersabda, manis taqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa muntah dengan sengaja, dapat dia mengganti puasanya. Oke, nggak boleh kita sengaja muntah. Ustaz, gimana pas saya muntah lihat mukanya dia? Kalau muntah tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Ya, makanya kalau kita memang biasa mabok naik mobil nih, gitu kan? Ya udah jangan naik mobil, ya risiko. Betul tukang mabuk jalan-jalan mau kerjaannya, mau apa biar muntah atau nggak boleh. Ya. Kemudian dipaksa makan minum, badan bahasa itu tetap batal, ya tetap batal. Kalau orang yang makan karena menyangka masih malam, kemudian lihat olehnya bahwa fajar telah terbit, ya maklum, mesti kan jangan lupa kemana gitu kan, bangun tidur di makan aja. Begitu dia besar itu udah jam 9, nggak boleh, ya. Makanya tetap, ya, itu nggak boleh membatalkan puasa. Lalu masuk sesuatu yang bukan makanan atau minuman ke dalam perut melalui mulut, misalnya menerap perhiasan, kalau gitu kan, lagi iseng-iseng gigit-gigit apa tuh, gigit kertas apa, telan gitu nggak boleh, atau gigit di kuku gitu kan. Walaupun itu bukan makanan, bukan minuman, kalau masuk dari mulut atau dari rongga itu batal. Karena ada orang iseng suka gigit kuku atau suka gigit sedotan, gigit gitu kan, itu nggak boleh tuh. Itu membatalkan puasa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ya, kata beliau, puasa itu karena apa yang telah masuk dan tidak karena apa yang telah keluar. Jadi kalau puasa itu yang batal itu karena masuk, kalau yang keluar tidak batal, kecuali dari itu apa namanya dipaksa atau disengaja, itu yang batal, ya. Kemudian menolak berniat puasa kendati tidak makan dan minum. Misalkan, niat puasa apa ngomongnya? Dia nggak makan dan minum, cuma nggak mau niat, batal. Habis raweh, niat